Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dalam mempersiapkan sejumlah program yang akan dijalankan kepada mitra deradikalisasi dalam kawasan khusus terpadu Nusantara. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan pertemuan dengan Bupati Malang HM Sanusi bersama dengan Kapolres Malang AKBP Bagus Wibisono di kantor Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada Sabtu 27 November 2021. Dalam pertemuan ini fokus membahas terkait program-program yang berkaitan dengan pembinaan terhadap ex-narapidana teroris seperti pembangunan fisik dan non-fisik, di mana pembinaan terkait masalah usaha kecil menengah menjadi prioritas. Kegiatan pemberian pembinaan usaha kecil bagi mitra deradikalisasi khususnya ex-napiter adalah bagian dari proses reintegrasi untuk kembali ke masyarakat. Tak hanya itu, rencananya akan dibangun warung NKRI dengan mitra deradikalisasi sebagai pengelola KKTN di Kecamatan Turen guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui aspek kewirausahaan, ekonomi hingga pariwisata. Dalam rangka merangkul sebanyak-banyaknya organisasi masyarakat sipil, tokoh lintas agama, dan tokoh masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus lakukan koordinasi serta audiensi. Kali ini BNPT menerima 13 perwakilan dari DPP Jatmi atau Jamiah Ahli Thoriqoh Muktabaroh Indonesia. Dalam audiensi dibahas berbagai hal mengenai rencana sinergi antara keduanya dalam hal penanggulangan paham radikalisme terorisme khususnya dari sisi agama. Seperti pemberian sosialisasi dan edukasi dengan latar belakang audiens yang berbeda di lingkungan kampus bagi mahasiswa serta di forum-forum diskusi masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya cegah dan daya tangkal bagi individu untuk terpapar paham ideologi yang berseberangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali menjalin kerjasama dengan badan usaha milik negara dalam rangka melakukan pencegahan terorisme di lingkungan BUMN. Kali ini kerjasama dijalin dengan PT Bank Rakyat Indonesia dan diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama di Hotel Ayanamid Plaza, Jakarta Pusat pada 29 November 2021. Mewakili BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo selaku Sekretaris Utama BNPT serta Agus Nursanto selaku Direktur Wholesale dan Kelembagaan Bank BRI tandatangani perjanjian kerjasama yang turut dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra, dan Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto beserta jajaran. BRI sendiri menjadi bank pertama yang digandeng oleh BNPT dalam menjalin sinergisitas pencegahan terorisme. Nantinya kedua belah pihak akan berkolaborasi untuk menciptakan program kontra narasi dan kontra radikalisasi bagi para pegawai di lingkungan Bank BRI. Tak hanya pencegahan terorisme, kerjasama juga melingkupi penggunaan jasa layanan perbankan bagi anggota BNPT. Diharapkan perjanjian kerjasama ini menjadi awal mula dari kerjasama lainnya yang nantinya tak hanya ditujukan bagi kalangan internal, namun juga masyarakat luas. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sambut kedatangan Universitas Islam As-Safiyyah di kantor BNPT Jakarta Pusat pada 30 November 2021. Silaturahmi ini merupakan bagian dari sinergisitas BNPT dengan Sivitas Akademika dalam mencegah propaganda terorisme di masyarakat, khususnya di lingkungan mahasiswa. Untuk itu, Kepala BNPT paparkan terkait pola dan kondisi terorisme di level regional dan internasional. Dirinya jelaskan jika sebelumnya ideologi terorisme disebarkan melalui buku dan juga pertemuan secara tertutup dengan pembayatan langsung, namun kini penyebaran propaganda semakin mudah dan masif melalui media sosial. Hal inilah yang menjadi perhatian Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta Mas Duki Ahmad selaku Rektor dan juga Sivitas Akademika Universitas Islam As-Safiyyah yang hadir dalam pertemuan.
Hal ini dikarenakan pengguna media sosial didominasi oleh generasi muda yang dalam kondisi pandemi ini semakin dituntut untuk mencari informasi secara online, membuat mereka menjadi kelompok rentan terpapar propaganda terorisme. Rencananya BNPT bersama Universitas Islam As-Safiyyah akan bersinergi dalam Tridharma, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan kerjasama ke depannya semakin berkembang, tak hanya bagi lingkungan internal universitas, namun juga masyarakat luas. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, membahas kerjasama terkait dengan upaya kontraradikalisasi dan kontranarasi melalui media bersama dengan Media Group, yakni induk perusahaan yang menaungi perusahaan-perusahaan media dari berbagai kanal, seperti Metro TV dan Medcom.id. Pertemuan berlangsung pada 30 November 2021 di kantor BNPT Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Andika Krisna Yudanto, serta Direktur Klinik Pancasila, Dr. Dodi Susanto. Dan dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT sampaikan perhatiannya terkait dengan pentingnya peran media dalam mencegah propaganda terorisme masuk ke sendi-sendi masyarakat. Atas dasar hal tersebut, BNPT juga membentuk BNPT TV, yang dimana melalui konten-konten yang diproduksi dapat menyebarkan narasi positif guna membasmi narasi ideologi terorisme yang disebarkan oleh kelompok teror. Untuk itu, Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap, selain memproduksi konten secara internal, kerjasama yang dijalin dengan Media Group dalam bentuk penayangan konten kreatif dapat memaksimalkan pencegahan, memperluas daya jangkauan informasi, serta meminimalisir probabilitas masyarakat Indonesia yang dapat menjadi korban. Arief Suditomo selaku Direktur Pemberitaan Metro TV sampaikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesamaan dalam membangun semangat nasionalisme kebangsaan melalui kolaborasi konten kreatif. Diharapkan, semangat tersebut menjadi modal BNPT dan Media Group untuk mengembangkan kerjasama dalam upaya memberantas tindak pidana terorisme hingga ke akarnya dan ciptakan Indonesia harmoni. Dalam rangka turut mengaktifkan ruang-ruang diskusi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, hadiri dialog kebangsaan bertajuk Obrolan Merah Putih. Dalam acara yang berlangsung di kedai kopi Merah Putih ini, ia sampaikan transnasional ideologi menyebar dengan mudah, terutama di era kecanggihan teknologi dan kecepatan informasi dan jaringan global terorisme, umumnya yang menyasar kepada generasi muda sebagai target. Selain itu, sebagai upaya kontra narasi yang menarget kaum milenial, BNPT juga bermitra dan membangun komunitas bersama dengan anak muda yang disebut sebagai Duta Damai. Agen diseminasi nilai luhur bangsa yang saat ini ada di 13 provinsi di Indonesia turut bergerak dalam melahirkan konten-konten yang moderat, orasi kebangsaan yang juga melibatkan anak muda. Selain itu, BNPT juga bekerja sama dengan konten kreator serta Ketua OSIS se-Indonesia untuk dapat merambah kalangan muda yang lebih luas. Selain Kepala BNPT, dialog ini juga mengundang Dr. Dodi Susanto selaku Dokter Klinik Pancasila BNPT. Guna meminimalisir penyebaran paham radikal terorisme serta ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus fokus dalam hal pencegahan. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri silaturahmi ulama seprovinsi Banten di Ponpes Nurul Falah, Lebak, Banten. Silaturahmi ini merupakan bentuk sinergisitas BNPT dengan stakeholder terkait, khususnya para pemuka agama dalam hal pencegahan masuknya propaganda terorisme yang dapat memecah belah bangsa. Mendampingi Kepala BNPT turut hadir Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhendra, serta pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Diawali doa bersama atau istighosah, acara ini dipimpin oleh Abuya Ahmad Muhtadi Dimyati selaku pimpinan Ponpes Rodotul Ulum, Cidahu Pandeglang, serta hadir pula perwakilan ulama dari 8 kabupaten di Provinsi Banten. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan pentingnya peran ulama dalam upaya membendung penyebaran paham terorisme, khususnya di kalangan generasi muda. Diharapkan silaturahmi yang terjalin antara pemerintah dan ulama ini mampu membangun komunikasi dua arah yang efektif dalam upaya memutus mata rantai penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali bersinergi bersama organisasi masyarakat Islam dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di masyarakat. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut hangat kedatangan pengurus Matlahul Anwar MA pada 1 Desember 2021 di kantor BNPT Jakarta Pusat. Melalui Ketua Umum Pengurus MA, Kiai Haji M. Bay Mulya Syarif, dirinya nyatakan sikap Matlahul Anwar yang mendukung 4 konsensus negara demi terciptanya Indonesia harmoni. Untuk itu, MA siap berkolaborasi dengan BNPT dalam memberantas terorisme di Indonesia melalui upaya kontraradikalisasi dengan menyebarkan kontra narasi di masyarakat. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa tokoh agama memiliki peran strategis dalam menyebarkan narasi positif dan mencegah propaganda masuk ke seni masyarakat. Terlebih lagi, MA memiliki jangkauan yang luas, tak hanya di lingkungan organisasi masyarakat keislaman, namun juga di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Matlahul Anwar. Matlahul Anwar menjadi organisasi masyarakat Islam terbesar ketiga di Indonesia. Ormas keislaman ini bergerak dalam bidang dakwah, sosial, dan pendidikan yang kepengurusannya tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adakan kegiatan konsolidasi internal BNPT dan bimbingan teknis penyusunan laporan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE pada Rabu 1 Desember 2021 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir dalam acara Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Andika Krisna Yudanto, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra, serta pejabat terkait lainnya. Dalam sambutannya, sesama BNPT ingatkan pentingnya sosialisasi serta pelaksanaan RAN-PE dengan baik sesuai yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Tak hanya itu, semua yang terlibat dalam Pokja RAN-PE harus berkoordinasi dengan baik termasuk dalam hal teknis penyusunan laporan. Laporan RAN-PE berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAN-PE. Laporan tersebut terbagi ke dalam 3 jenis, yakni laporan Pokja, laporan tematik, dan laporan akhir tahun yang berisi pelaksanaan, pencapaian, hambatan, dan rekomendasi. Guna memaksimalkan daya cegah penyebaran paham radikal intoleran di Indonesia, kolaborasi dengan berbagai pihak juga sangat dibutuhkan. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut kedatangan General Manager PT Jababeka Infrastruktur Vega Violeta dan juga praktisi HR di kawasan industri Jababeka pada 1 Desember 2021. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT sampaikan beberapa program yang fokus dalam hal pencegahan, yakni Kawasan Khusus Terpadu Nusantara atau KKTN, serta Warung NKRI. KKTN ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada mitra deradikalisasi beserta keluarganya. Dalam mengembangkan kawasan ini, BNPT merangkul berbagai pihak agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara utuh. Sementara Warung NKRI diluncurkan untuk melahirkan suatu wadah yang dapat menyebarkan pesan-pesan perdamaian, seperti yang sudah terlaksana bersama Kadin Jawa Barat di kawasan Jababeka, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada September lalu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri webinar yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang bertajuk Sosialisasi Ideologi Pancasila Angkatan Keempat Kesbangpol tahun 2021 ini membahas tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam paparannya, Kepala BNPT sampaikan bagaimana virus radikalisme terorisme ini mampu mengancam toleransi dan keberagaman yang dimiliki Indonesia, terutama di era kecanggihan teknologi dan kecepatan informasi dengan target pada generasi muda. Untuk itu perlu adanya vaksin dalam bentuk wawasan kebangsaan. BNPT sebagai leading sektor dalam hal penanggulangan terorisme senantiasa melakukan penguatan ideologi yang berdasarkan dengan Pancasila dalam program-programnya yang meliputi kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Selain Kepala BNPT, webinar ini juga mendatangkan narasumber Ketua BKMT DKI Jakarta, Nur Fitria Farhana, dan akademisi M. Harimul Yazen. Dalam menjalankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE, BNPT selaku penanggung jawab pelaksana memiliki kewajiban untuk melaporkan pencapaian paling sedikitnya 1 kali dalam setahun kepada Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, BNPT menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan laporan implementasi RAN-PE tahun 2020-2021 di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan pada 2 Desember 2021. Hadir dalam diskusi Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto beserta jajaran BNPT, dan juga Focal Point RAN-PE yang terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Acara ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama dan Kelompok Kerja RAN-PE tahun 2020-2024 pada September lalu. Tujuannya adalah agar masing-masing focal point memiliki kecakapan dalam menyusun laporan capaian melalui platform IKI Hub. Adapun hasil capaian dilaporkan sesuai dengan 3 pilar RAN-PE, yakni pilar pencegahan, pilar perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional, serta pilar kemitraan dan kerjasama internasional. Diharapkan hasil dari bimbingan teknis ini dapat menjadi acuan penyusunan laporan implementasi RAN-PE ke depannya, mengingat 2021 menjadi tahun pertama laporan pencapaian RAN-PE disusun dan dilaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH milik BNPT menerima penghargaan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terbaik peringkat 1 kategori lembaga non-kementerian di Jakarta pada Kamis 2 Desember 2021. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli kepada perwakilan BNPT yang dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas Bambang Surono. Menteri Hukum dan HAM berikan apresiasinya kepada para pemenang JDIHN Award. Menurutnya, keberadaan JDIHN merupakan bukti negara hadir di tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi hukum. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas BNPT sampaikan, terpilihnya JDIH BNPT sebagai peringkat pertama merupakan hasil kerja keras para personel yang terlibat terutama di Subbag Hukum, Bagian Hukum, dan Humas BNPT. Dengan adanya penghargaan ini, JDIH BNPT dapat terus meningkatkan kualitas konten dan memudahkan masyarakat untuk mengakses. Dalam rangka meningkatkan pemahaman di kalangan pengurus OSIS SMAN,
dalam rangka meningkatkan pemahaman di kalangan pengurus OSIS SMAN dan SMKN seprovinsi DKI Jakarta terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta gelar webinar sosialisasi ideologi Pancasila Angkatan Kelima tahun 2021. Kepala BNPT Komjen Pol Borofli Amar dalam paparannya sampaikan pentingnya peran para generasi muda untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Karena tak dipungkiri transnasional ideologi yang begitu cepat menargetkan kepada anak-anak muda bangsa. Untuk itu perlu terus diadakan sosialisasi serta ruang-ruang diskusi bagi anak muda yang mengandung narasi wawasan kebangsaan. Hal ini tak hanya agar menambah kecintaan terhadap negeri, namun juga sebagai upaya kontraradikalisasi.